Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Jangan lupa tuliskan asal kalian di kolom komentar ya. Sebelum menyimak kisahnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Pada musim panas yang terik, perbukitan Los Angeles yang biasanya menjadi pemandangan indah berubah menjadi lautan api yang tak terkendali. Kebakaran hutan kali ini bukanlah kebakaran biasa. Kombinasi dari suhu tinggi, kekeringan yang berkepanjangan, dan angin Santa Ana yang ganas menciptakan badai api yang menyapu dengan kecepatan luar biasa. Api menyebar melintasi perbukitan, membakar ribuan hektar dalam hitungan jam. Pemandangan itu begitu mengerikan. Dengan langit berubah menjadi oranye gelap, dan asap tebal menutupi matahari seperti tabir yang menandakan kehancuran. Kebakaran ini tidak hanya mengancam flora dan fauna lokal, tetapi juga ribuan rumah yang terletak di kawasan perbukitan Los Angeles. Penduduk bergegas untuk mengemasi barang-barang mereka dan mengungsi. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang bergerak lambat, sementara para petugas pemadam kebakaran darat bekerja mati-matian untuk membuat sekat api guna melindungi perumahan dari amukan api. Namun, kebakaran ini terlalu besar untuk diatasi hanya dengan tenaga di darat. Suhu yang mendekati 1000 derajat Fahrenheit dan angin kencang yang berembus hingga 70 mil per jam menciptakan pyrocumulus clouds, awan raksasa yang dihasilkan dari panas ekstrim. Kondisi ini mendorong otoritas setempat untuk mengerahkan bantuan udara, dan itulah saat supertanker 747 dipanggil untuk menjalankan misi berbahaya ini. Supertanker 747 bukanlah pesawat biasa. Pesawat ini adalah salah satu pesawat terbesar di dunia yang telah dimodifikasi khusus untuk menangani kebakaran berskala besar. Awalnya merupakan Boeing 747 yang digunakan untuk penerbangan komersial. Pesawat ini kemudian diubah menjadi Giant Flying V Victor. Dengan kapasitas hingga 75.000 liter, supertanker mampu menjatuhkan air, busa, atau bahan kimia pemadam kebakaran dengan sangat presisi. Tidak ada pesawat lain di dunia yang mampu menyamai kapasitas dan jangkauan supertanker. Dengan setiap tetesan airnya, pesawat ini dapat menciptakan jalur pemisah api sepanjang ratusan meter, membantu memperlambat penyebaran kebakaran yang masif. Namun, mengoperasikan pesawat sebesar ini dalam kondisi darurat, seperti kebakaran hutan bukanlah hal yang mudah. Supertanker membutuhkan koordinasi yang sangat presisi dengan tim darat, pilot yang sangat terampil, dan perencanaan yang matang untuk memastikan tetesan airnya efektif. Terbang rendah di atas medan yang berbukit dan penuh asap menciptakan tantangan yang luar biasa bagi para kru. Bahkan dengan teknologi canggih yang dimiliki, setiap penerbangan adalah misi berisiko tinggi. Tetapi itulah tujuan utama supertanker, menyelamatkan nyawa, rumah, dan lingkungan dari kehancuran. Misi untuk menaklukkan kebakaran hutan ini dipimpin oleh Kapten Marta Lopez, seorang pilot berpengalaman yang telah mengabdi di dunia penerbangan selama lebih dari 2 dekade. Dengan lebih dari 10.000 jam terbang di bawah ikat pinggangnya, Marta dikenal sebagai pilot yang tak hanya terampil, tetapi juga tenang di bawah tekanan. Bersamanya adalah Frankie, seorang teknisi penerbangan yang bertanggung jawab atas fungsi mekanis pesawat selama misi, serta James Charter, seorang kopilot berbakat yang telah bekerja dalam berbagai misi pemadam kebakaran selama bertahun-tahun. Mereka bertiga membentuk tim yang solid, dengan kepercayaan dan komunikasi yang luar biasa. Marta dan timnya tahu bahwa misi kali ini adalah salah satu yang paling berbahaya yang pernah mereka hadapi. Api yang mereka hadapi bukanlah api biasa. Dengan lebar lebih dari 2 mil dan dikelilingi medan berbukit yang sulit dijangkau, kebakaran ini membutuhkan strategi khusus. Meskipun mereka adalah ahli di bidangnya, mereka menyadari risiko besar yang mereka ambil. Marta menyampaikan kepada timnya di briefing terakhir sebelum lepas landas, kita punya satu kesempatan untuk melakukannya dengan benar. Ribuan nyawa bergantung pada kita. Supertanker 747 lepas landas dari bandara terdekat dengan penuh semangat dan harapan. Begitu mereka mencapai area yang terkena dampak, pemandangan dari kokpit benar-benar mencengangkan. Perbukitan yang seharusnya hijau kini menjadi lautan api, dengan bara api melompat dari satu sisi ke sisi lainnya seperti gelombang laut. Tidak ada waktu untuk ragu. Mereka langsung memulai strategi mereka untuk menjatuhkan air ke area paling kritis.
Tugas supertanker adalah membentuk penghalang api di sepanjang perimeter perumahan, dengan harapan dapat menghentikan api sebelum mencapai daerah pemukiman. Proses ini membutuhkan tingkat presisi yang luar biasa. Pesawat sebesar supertanker tidak hanya membutuhkan ruang yang luas untuk bermanuver, tetapi juga harus terbang rendah di atas area yang penuh turbulensi akibat panas dari kobaran api. Salah perhitungan sedikit saja dapat berakibat fatal, baik bagi kru pesawat maupun bagi penduduk di bawahnya. Martha menggunakan koordinat GPS yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan mereka berada di jalur yang benar. Sementara itu, Frankie dan James bekerja di kokpit untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Setelah posisi yang ideal tercapai, Martha memberikan perintah, dan supertanker menjatuhkan air dalam jumlah besar ke area yang telah ditargetkan. Tetesan pertama ini langsung membuahkan hasil. Kobaran api di area tersebut mereda secara signifikan, memungkinkan tim darat untuk maju dan memperkuat pertahanan mereka. Namun, misi mereka tidak berakhir di situ. Kebakaran ini terlalu besar untuk hanya ditangani dengan satu tetesan air. Supertanker harus kembali lagi untuk mengisi ulang bahan pemadam kebakaran dan melakukan beberapa lintasan tambahan. Martha menyadari bahwa setiap detik sangat berarti. Api terus merangsek mendekati perumahan, dan ribuan nyawa bergantung pada upaya mereka. Saat supertanker 747 bersiap untuk lintasan kedua, tantangan baru muncul. Asap yang semakin tebal mulai menghalangi pandangan. Dari kokpit, Martha dan James hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Aku bahkan tidak bisa melihat ujung sayap, kata James dengan nada khawatir. Namun, Martha tetap tenang. Kita sudah dilatih untuk ini, jawabnya, sambil mencoba menenangkan James. Mereka mengandalkan radar, koordinat GPS, dan panduan dari tim di darat untuk tetap berada di jalur. Namun, asap bukan satu-satunya masalah. Angin panas yang dihasilkan oleh kobaran api menciptakan turbulensi yang sangat hebat. Supertanker, meskipun besar dan stabil, mulai berguncang dengan keras saat melewati area tersebut. Setiap guncangan membawa ketegangan tambahan, tetapi Martha tetap memegang kendali. Kita harus tetap rendah dan stabil, katanya kepada timnya. Meskipun sulit, mereka terus maju, menembus asap yang begitu tebal hingga membuat siang hari terasa seperti malam. Tetesan kedua berhasil dilakukan, tetapi dengan harga yang mahal. Supertanker menghadapi tekanan besar, baik dari segi teknis maupun emosi kru. Tidak ada waktu untuk beristirahat, karena setiap menit yang terbuang berarti api semakin dekat ke perumahan. Martha dan timnya tahu bahwa mereka tidak boleh gagal. Bagi mereka, keberanian bukanlah pilihan, itu adalah kewajiban. Lintasan pertama supertanker 747 menjadi momen krusial dalam misi tersebut. Ketika pesawat berhasil menjatuhkan ribuan liter air dari ketinggian rendah, pemandangan dari darat sungguh dramatis. Air yang dilepaskan dengan presisi tinggi itu membentuk semacam tirai hujan raksasa, memadamkan kobaran api yang membakar pepohonan dan semak belukar. Dalam hitungan detik, api yang sebelumnya tampak tak terkendali perlahan-lahan mulai mengecil, menciptakan zona aman yang memungkinkan petugas pemadam kebakaran darat untuk maju dan memperkuat barisan mereka. Koordinasi antara tim udara dan darat menjadi kunci keberhasilan ini. Sebelum tetesan dilakukan, petugas di darat memberi sinyal lokasi terpanas dan paling berbahaya menggunakan peralatan GPS dan komunikasi radio. Dengan informasi tersebut, Martha Lopez, sebagai kapten, mengarahkan pesawat ke posisi yang tepat. Proses ini membutuhkan ketelitian luar biasa, karena kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan air atau bahan pemadam kebakaran jatuh di lokasi yang salah dan menjadi tidak efektif. Dari kokpit, Martha dan timnya melihat hasil kerja keras mereka. Area yang dilanda api perlahan berubah menjadi medan yang lebih terkendali. Dari darat, sorak-sorai terdengar di radio komunikasi. Tim darat menyampaikan pujian dan rasa terima kasih kepada kru supertanker 747 atas presisi mereka. Namun, Martha tetap fokus. Dia tahu bahwa meskipun lintasan pertama berhasil, kebakaran ini masih jauh dari selesai. Kobaran api lain terus menyala di berbagai sudut perbukitan, dan misi mereka baru saja dimulai. Setelah keberhasilan awal, supertanker 747 kembali bersiap untuk lintasan berikutnya. Namun, tantangan yang lebih besar mulai muncul. Turbulensi ekstrim akibat panas dari api dan angin kencang menciptakan kondisi yang sangat sulit. Ketika pesawat mendekati area yang lebih dalam dari kebakaran,
Arus udara panas yang naik dari kobaran api menciptakan guncangan hebat. Pesawat raksasa ini mulai terguncang dengan keras, membuat kontrolnya menjadi semakin sulit. Turbulensi adalah ancaman besar bagi pesawat manapun, terlebih lagi bagi pesawat seukuran Boeing 747 yang membawa muatan berat. Suhu tinggi dari kebakaran juga memberikan tekanan tambahan pada mesin dan struktur pesawat. Martha, dengan pengalaman dan ketenangannya, tetap memegang kendali penuh. Dia memberikan instruksi kepada James Charter, kopilotnya, untuk tetap memantau indikator stabilitas pesawat dan memastikan mereka berada di ketinggian yang aman. Sementara itu, Frankie, teknisi penerbangan, memeriksa sistem mekanis pesawat untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Di tengah guncangan yang tak terduga ini, Martha harus mengambil keputusan cepat. Dia memutuskan untuk mengubah jalur lintasan demi menghindari zona dengan turbulensi paling parah. Ini adalah keputusan yang sulit, karena artinya mereka harus menjatuhkan air di lokasi yang berbeda dari rencana awal. Namun, Martha tahu bahwa menjaga keselamatan kru dan pesawat adalah prioritas utama. Meskipun lintasan kedua ini tidak seefektif yang pertama, keputusan Martha berhasil menyelamatkan mereka dari risiko kerusakan lebih lanjut. Di tengah upaya mereka untuk terus melawan api, masalah yang lebih serius mulai muncul. Salah satu mesin pesawat mulai kehilangan daya. Awalnya, hanya ada sedikit penurunan performa yang terdeteksi oleh Frankie, tetapi dalam hitungan menit, alarm di kokpit mulai berbunyi, menandakan adanya kerusakan yang serius pada mesin ketiga. Suasana di kokpit seketika berubah menjadi tegang. Mesin 3 kehilangan daya, kata Frankie dengan nada serius. Martha langsung memerintahkan tim untuk mengurangi kecepatan dan mencoba mendiagnosis masalahnya. Sementara itu, James memantau ketinggian dan memastikan pesawat tetap stabil. Dalam situasi seperti ini, waktu adalah segalanya. Mereka harus membuat keputusan cepat. Apakah melanjutkan misi atau mencoba kembali ke pangkalan untuk perbaikan? Namun, kondisi di lapangan tidak memungkinkan mereka untuk mundur. Api semakin mendekati kawasan perumahan, dan ribuan nyawa bergantung pada mereka. Martha memutuskan untuk terus maju, meskipun dengan mesin yang rusak. Keputusan ini sangat berisiko, tetapi bagi Martha dan timnya, menyelamatkan orang-orang di bawah adalah prioritas utama. Frankie bekerja keras untuk menstabilkan mesin yang rusak, sementara Martha dan James berusaha menjaga pesawat tetap berada pada jalur yang aman. Meskipun tekanan di kokpit meningkat, Martha tetap tenang, memberikan instruksi yang jelas dan meyakinkan kepada timnya. Kita sudah dilatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Fokus pada tugas kita, dan kita akan melewatinya, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Dengan satu mesin yang rusak, pesawat menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Martha dan James harus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan pesawat, sementara Frankie terus mencoba memperbaiki masalah mesin dari sistem internal. Pada saat yang sama, turbulensi dan panas dari kobaran api semakin memperburuk kondisi. Situasi ini benar-benar menjadi ujian ketahanan fisik dan mental bagi mereka. Dalam komunikasi terakhir mereka dengan tim di darat, Martha memberikan pembaruan situasi. Kami mengalami masalah pada mesin, tetapi kami akan mencoba menjatuhkan air di lintasan berikutnya, katanya. Suaranya tetap tenang, meskipun tekanan yang dihadapi sangat besar. Tim di darat hanya bisa memberikan dukungan moral, mengetahui bahwa mereka tidak bisa banyak membantu dalam situasi ini. Lintasan berikutnya menjadi momen yang sangat menegangkan. Dengan mesin yang rusak, Martha harus memastikan bahwa pesawat tetap stabil saat menjatuhkan air. Ini adalah tugas yang hampir mustahil, tetapi Martha melakukannya dengan luar biasa. Tetesan air terakhir berhasil dijatuhkan, memberikan sedikit waktu tambahan bagi tim darat untuk memperkuat posisi mereka. Namun, pesawat kini dalam kondisi kritis, dan Martha harus mencari cara untuk membawa kru kembali dengan selamat. Ketika pesawat mulai kehilangan ketinggian dengan cepat, Martha menyadari bahwa situasi semakin memburuk. Alarm di kokpit terus berbunyi, menandakan adanya masalah tambahan pada sistem hidrolik. Pesawat tidak lagi merespons perintah seperti seharusnya, dan turbulensi di luar semakin memperburuk keadaan. Dalam komunikasi terakhirnya dengan pusat komando, Martha memberikan informasi yang membuat semua orang terdiam. Kami akan berusaha mendarat darurat. Situasi kami sangat kritis. Di kokpit, suasana menjadi sangat tegang, tetapi Martha tetap memegang kendali.
Kita harus mencari area terbuka untuk mendarat, katanya kepada James. Namun, dengan asap tebal yang menyelimuti seluruh area, menemukan tempat yang aman menjadi tugas yang hampir mustahil. Mereka mempertimbangkan semua opsi, tetapi waktu tidak berpihak kepada mereka. Pesawat akhirnya kehilangan kendali sepenuhnya dan mulai menuki ke arah perbukitan. Martha melakukan segala upaya untuk meminimalkan dampak dari jatuhnya pesawat, berusaha mengarahkan pesawat ke area yang tidak dihuni. Dalam detik-detik terakhir, Martha, James, dan Frankie menunjukkan keberanian yang luar biasa, tetap fokus pada tugas mereka meskipun tahu bahwa peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Ledakan besar terdengar saat supertanker 747 akhirnya jatuh di tengah perbukitan yang dilalap api. Kobaran api langsung menyelimuti bangkai pesawat, menciptakan pemandangan yang memilukan. Namun, bagi dunia, Martha Lopez, James Charter, dan Frankie akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang mengorbankan segalanya demi menyelamatkan ribuan nyawa. Detik-detik terakhir supertanker 747 berakhir tragis. Dengan kondisi mesin yang rusak, sistem hidrolik yang tidak berfungsi, serta turbulensi ekstrim yang terus mengguncang pesawat, Kapten Martha Lopez berjuang untuk mengendalikan pesawat besar itu. Di tengah situasi yang hampir tidak terkendali, Martha dan timnya berusaha keras untuk mengarahkan pesawat menjauh dari area pemukiman yang padat. Pilihan untuk mendarat di lokasi yang aman sudah tidak mungkin, sehingga Martha mengambil keputusan paling heroik dalam hidupnya, mengorbankan pesawat mereka di daerah yang tidak berpenghuni untuk menghindari kerugian lebih besar di darat. Supertanker 747 akhirnya jatuh di perbukitan tandus yang masih dilalap api. Ledakan besar terdengar dari jarak bermil-mil jauhnya, menciptakan awan asap hitam yang membumbung tinggi ke langit. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran yang berada di lokasi segera bergerak menuju tempat kejadian, meskipun mereka tahu bahwa peluang untuk menemukan kru yang selamat sangat tipis. Kobaran api yang menyelimuti bangkai pesawat menjadi penghalang besar, tetapi para penyelamat terus berusaha untuk mendekat. Di tengah kehancuran ini, kepemimpinan Martha hingga detik terakhir memberikan dampak besar. Dengan upaya terakhirnya untuk mengarahkan pesawat ke area yang tidak berpenghuni, dia berhasil mencegah tragedi yang lebih besar. Tidak ada rumah, keluarga, atau komunitas yang terkena dampak langsung dari jatuhnya pesawat. Namun, pengorbanan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Kehilangan ketiga kru, Martha Lopez, James Charter, dan Frankie, yang dikenal sebagai tim yang tak kenal takut dan berdedikasi penuh. Ketika kabar jatuhnya supertanker 747 tersebar, dunia berduka atas kehilangan besar ini. Ketiga kru yang gugur dalam misi ini segera dikenang sebagai pahlawan sejati. Martha Lopez, sang kapten pemberani, James Charter, kopilot yang setia, dan Frankie, teknisi yang gigih, semuanya telah memberikan segalanya untuk menjalankan tugas mereka. Dalam setiap lintasan yang mereka lakukan, mereka selalu menempatkan keselamatan orang lain di atas keselamatan mereka sendiri. Kisah pengorbanan mereka menjadi simbol dari keberanian manusia yang luar biasa. Masyarakat setempat, yang rumah dan keluarganya berhasil diselamatkan berkat kerja keras tim supertanker, mulai memberikan penghormatan kepada para kru. Bagi mereka, Martha, James, dan Frankie bukan hanya pilot dan teknisi, tetapi pahlawan yang telah mengorbankan hidup mereka demi orang lain. Kisah ini juga menjadi pengingat keras tentang risiko besar yang dihadapi oleh para pemadam kebakaran udara setiap kali mereka terbang ke zona berbahaya. Tidak ada jaminan keselamatan dalam misi seperti ini. Setiap penerbangan adalah perjudian dengan nyawa, dan ketiga kru supertanker 747 membayar harga tertinggi dalam menjalankan tugas mereka. Setelah kejadian tragis ini, tim penyelidik dari berbagai lembaga diterjunkan untuk melakukan investigasi mendalam. Kotak hitam pesawat ditemukan beberapa hari setelah kecelakaan, meskipun akses ke lokasi sangat sulit karena medan berbukit dan sisa kebakaran yang masih aktif. Data dari kotak hitam mengungkapkan bagaimana Martha dan timnya berjuang hingga detik terakhir untuk mengendalikan pesawat. Rekaman suara dari kokpit menunjukkan komunikasi yang sangat profesional dan tenang antara Martha, James, dan Frankie. Dalam rekaman tersebut, Martha terdengar memberikan instruksi yang jelas kepada timnya, bahkan saat pesawat mulai kehilangan ketinggian. Frankie terdengar terus bekerja keras di bagian teknis, mencoba mengatasi kerusakan mesin. Sementara itu, James tetap mendukung Martha, memberikan laporan tentang kondisi pesawat dan situasi di sekitar mereka.
Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa kerusakan mesin yang fatal menjadi penyebab utama kecelakaan ini. Namun, para penyelidik mencatat bahwa keputusan Martha untuk mengarahkan pesawat menjauh dari area pemukiman adalah tindakan yang luar biasa. Para ahli menyebut keputusan tersebut sebagai keberanian dalam tekanan, sebuah tindakan heroik yang mungkin tidak semua pilot mampu lakukan dalam situasi serupa. Bagi keluarga, teman, dan rekan kerja kru supertanker 747, tragedi ini adalah kehilangan yang sangat besar. Namun, mereka juga merasa bangga atas pengabdian yang telah diberikan oleh Martha, James, dan Frankie. Martha Lopez, yang dikenal sebagai pemimpin yang tenang dan tegas, telah memberikan inspirasi bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar profesinya. James Charter, dengan semangat mudanya, selalu memberikan energi positif kepada timnya. Sementara itu, Frankie, dengan keahliannya yang tak tertandingi, selalu menjadi orang yang dapat diandalkan dalam situasi darurat. Kisah mereka menjadi lebih dari sekadar cerita tentang kecelakaan pesawat. Ini adalah kisah tentang keberanian, dedikasi, dan semangat pengorbanan. Bagi banyak orang, ketiga kru ini adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai panggilan tugas yang sejati. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik setiap tragedi, ada individu-individu yang memberikan segalanya demi melindungi orang lain. Kisah ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama mereka yang bercita-cita menjadi bagian dari tim pemadam kebakaran atau profesi lainnya yang melibatkan risiko tinggi. Pengorbanan Martha dan timnya mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya tentang tidak takut, tetapi tentang mengambil tindakan meskipun rasa takut itu ada. Untuk menghormati jasa dan pengorbanan Martha, James, dan Frankie, sebuah monumen didirikan di dekat lokasi jatuhnya supertanker 747. Monumen ini berbentuk replika pesawat kecil dengan 3 nama mereka diukir pada sebuah plakat perunggu. Di bawahnya terdapat kata-kata yang menggugah hati. Untuk mereka yang memberikan segalanya demi melindungi sesama manusia. Keberanianmu tidak akan pernah terlupakan. Setiap tahun, masyarakat setempat, keluarga korban, dan rekan-rekan dari dunia pemadam kebakaran berkumpul di monumen ini untuk memberikan penghormatan. Mereka menyalakan lilin, meletakkan bunga, dan mengenang momen-momen heroik yang telah dilakukan oleh ketiga kru tersebut. Bagi penduduk sekitar, monumen ini tidak hanya menjadi tempat untuk berduka, tetapi juga simbol harapan dan pengingat tentang pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Monumen ini juga menjadi pengingat bagi dunia tentang risiko besar yang dihadapi oleh para pemadam kebakaran udara. Setiap tetesan air yang mereka jatuhkan dari langit adalah hasil dari keberanian dan pengorbanan luar biasa. Dan meskipun Martha, James, dan Frankie telah tiada, warisan mereka akan terus hidup dalam hati banyak orang yang mereka selamatkan. Tragedi supertanker 747 tidak hanya menjadi cerita duka bagi keluarga dan kolega yang kehilangan orang terkasih, tetapi juga sebuah pelajaran berharga bagi masyarakat dan dunia penerbangan pemadam kebakaran. Kejadian ini mengungkapkan betapa berisikonya profesi sebagai pemadam kebakaran udara, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang melibatkan medan ekstrim seperti perbukitan yang penuh turbulensi, suhu yang sangat panas, dan asap tebal. Tragedi ini juga menunjukkan pentingnya kesiapan teknis pesawat dalam kondisi ekstrim. Mesin supertanker 747, meskipun dirancang untuk mengangkut beban berat, menghadapi tekanan yang melampaui batas ketika harus terbang rendah di zona yang penuh panas dari kobaran api. Hal ini menjadi pengingat bahwa perbaikan teknologi untuk pesawat pemadam kebakaran udara harus terus dilakukan untuk meminimalkan risiko bagi kru. Namun, pelajaran terbesar dari tragedi ini adalah soal keberanian manusia dalam menghadapi bahaya. Martha Lopez, James Charter, dan Frankie bukan hanya menjalankan tugas mereka, tetapi mereka melampaui batas tugas itu dengan mengorbankan nyawa demi menyelamatkan ribuan orang. Kisah mereka mengajarkan nilai kemanusiaan yang mendalam, keberanian, dedikasi, dan pengorbanan. Mereka mengingatkan kita semua bahwa ketika menghadapi situasi yang sulit, ada orang-orang yang rela mempertaruhkan segalanya untuk melindungi yang lain. Di balik tragedi ini, ada peringatan besar yang tidak boleh diabaikan. Semakin seringnya kebakaran hutan yang melanda dunia adalah akibat langsung dari perubahan iklim dan ulah manusia. Perubahan suhu global yang drastis, penggundulan hutan, dan pengelolaan lahan yang buruk telah menciptakan kondisi yang memicu kebakaran hutan yang semakin parah dari tahun ke tahun. Kebakaran di Los Angeles ini hanyalah salah satu dari banyak bencana yang telah menimpa dunia.
Supertanker 747 dikirim untuk memadamkan api, tetapi tragedi ini menunjukkan bahwa mengatasi kebakaran hanya dengan pemadaman saja tidak cukup. Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi akar masalahnya, kerusakan lingkungan. Para ilmuwan dan aktivis lingkungan memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga hutan, mengurangi emisi karbon, dan memperbaiki ekosistem yang rusak. Tragedi ini juga menggugah masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam menjaga lingkungan. Ketika manusia bertindak sembarangan terhadap alam, seperti membuang sampah sembarangan atau membakar lahan tanpa perencanaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan tetapi juga oleh para pahlawan seperti Martha, James, dan Frankie yang harus mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan. Pesan ini menjadi sangat relevan, karena peristiwa seperti kebakaran hutan tidak hanya menjadi bencana alam, tetapi juga bencana buatan manusia yang harus dicegah bersama-sama. Kisah Martha Lopez, James Charter, dan Frankie tidak hanya menjadi cerita duka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang bercita-cita menjadi pahlawan seperti mereka. Mereka menunjukkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak merasa takut, tetapi tentang bertindak meskipun rasa takut itu ada. Ketiganya menghadapi bahaya yang hampir mustahil untuk diatasi, tetapi mereka tetap maju dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Di seluruh dunia, orang-orang dari berbagai profesi mengambil pelajaran dari kisah ini. Para pilot pemadam kebakaran udara, petugas darat, dan bahkan mereka yang bekerja di bidang yang tidak terkait langsung, terinspirasi oleh semangat pengabdian dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh kru Supertanker 747. Sekolah penerbangan, organisasi pemadam kebakaran, dan institusi lainnya mulai menggunakan cerita ini sebagai studi kasus dalam pelatihan mereka, untuk mengajarkan pentingnya kepemimpinan, pengambilan keputusan dalam situasi krisis, dan kerja sama tim. Bagi generasi muda, kisah ini menjadi pengingat bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap sesama manusia dan lingkungan. Tragedi ini mengajarkan bahwa kontribusi setiap individu, betapapun kecilnya, dapat memiliki dampak besar jika dilakukan dengan keberanian dan kejujuran. Martha, James, dan Frankie telah menunjukkan bahwa tindakan berani dapat mengubah hidup banyak orang, dan warisan mereka akan terus hidup dalam inspirasi yang mereka tinggalkan. Setelah tragedi Supertanker 747, pemerintah, organisasi pemadam kebakaran, dan lembaga lingkungan berkomitmen untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap pesawat pemadam kebakaran udara dilakukan, dengan tujuan memperbaiki sistem teknis dan operasional untuk menghadapi tantangan ekstrim. Pesawat pemadam kebakaran baru dengan teknologi lebih canggih mulai dirancang, termasuk sistem pendinginan mesin yang lebih baik, sistem navigasi yang lebih akurat, dan perlindungan terhadap turbulensi ekstrim. Namun, upaya ini tidak hanya berfokus pada teknologi. Ada pula komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan. Program-program edukasi tentang bahaya kebakaran hutan, pentingnya rebusasi, dan pengelolaan lahan mulai diperkenalkan di berbagai negara. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat bekerja sama untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya menjaga hutan sebagai paru-paru dunia. Komitmen ini juga mencakup peningkatan pelatihan untuk para pemadam kebakaran udara. Pelajaran dari tragedi Supertanker 747 digunakan untuk mengembangkan skenario pelatihan yang lebih realistis dan menantang. Martha, James, dan Frankie telah mengajarkan bahwa keberanian dan keterampilan adalah kunci, tetapi persiapan dan dukungan yang memadai dari sistem juga sangat penting. Dengan komitmen ini, dunia berharap bahwa tidak ada lagi kru pemadam kebakaran yang harus menghadapi situasi tanpa dukungan yang cukup. Pada akhirnya, tragedi Supertanker 747 adalah lebih dari sekadar kisah tentang kecelakaan tragis. Ini adalah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan tanggung jawab. Martha Lopez, James Charter, dan Frankie mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi krisis, ada orang-orang yang rela memberikan segalanya demi melindungi sesama manusia. Pengorbanan mereka bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan angka atau kata-kata, tetapi dampaknya akan selalu terasa dalam hati mereka yang selamat dari kebakaran itu. Tragedi ini juga menyampaikan pesan moral yang sangat relevan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan melindungi dunia yang kita tinggali. Kebakaran hutan tidak hanya menjadi bencana bagi alam, tetapi juga ujian bagi kemanusiaan kita. Ketika kita gagal menjaga lingkungan, kita tidak hanya merusak planet ini, tetapi juga membahayakan kehidupan mereka yang berdiri di garis depan untuk melindungi kita. Martha,
James, dan Frankie adalah simbol dari harapan dan keberanian. Monumen yang didirikan untuk menghormati mereka tidak hanya menjadi tempat mengenang, tetapi juga pengingat bagi kita semua bahwa dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti mereka. Orang-orang yang berani mengambil risiko demi kebaikan yang lebih besar. Kisah mereka adalah warisan abadi yang akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk menjadi lebih baik, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab terhadap sesama manusia dan alam. Dengan setiap api yang berhasil dipadamkan, dengan setiap langkah menuju pencegahan kebakaran, dan dengan setiap tindakan yang dilakukan untuk melindungi lingkungan, nama Martha Lopez, James Charter, dan Frankie akan selalu dikenang. Mereka telah menjadi pahlawan bukan hanya dalam kematian mereka, tetapi juga dalam hidup mereka, dan pesan moral yang mereka tinggalkan akan terus hidup di hati banyak orang.